Ya, senang sekali anak-anak ustazah kita berjumpa lagi di pelajaran kimia. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Ini adalah pertemuan kita terakhir di semester 1. Udah terakhir nih, udah terakhir aja nih. Udah semester 1 loh Najiha. Terasa nggak? Udah terasa? Hah? Terasa? Terasa kali. Nah, jadi ananda sekalian, di minggu lalu kan kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, Alsa, apa? Alsa, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1, ukuran zat atau luas permukaan. Bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi? Hani, mana si Hani ini? Hani, mana udah hilang? Najiha, lari dia dari situ. Oh, Najiha. Rehani. Apa pengaruhnya ukuran zat terhadap laju reaksi? Ya, oke. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban komplitnya dengarkan ya. Kalau nanti ini muncul di ujian praktek kita, jawab sesuai dengan jawaban komplit yang ustazah bilang ini ya. Kalau nanti dia bilang pengaruhnya terhadap tumbukan, ini tumbukan, sudah ada. Nah, jadi kan reaksi kimia itu berlangsung apabila terjadi tumbukan antar molekul. Kan Ustazah sudah menggambarkan kemarin itu. Kalau makin banyak partikelnya berarti makin rapat, berarti makin sering mereka bertumbukan, sehingga makin cepatlah reaksinya. Ya kan? Jadi makin banyak jumlah materi, tumbukan antar materi semakin sering terjadi. Sudah? Zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna. Jadi dikatakanlah itu tumbukan yang efektif. Sudah? Jadi kalau ada pertanyaannya seperti itu, ini kan faktor-faktornya kemarin kan? Sudah? Misalnya pertama tadi yang dikatakan oleh si Rehan adalah luas permukaan. Jelaskanlah bagaimana faktor luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kalau ada dibilang gitu, berdasarkan teori pertumbukan, maka jawaban komplitnya buat ya sesuai dengan slide ini. Tapi janganlah pula kayak gini, buat sesuai dengan cerita yang panjang ya. Ini kan singkatnya nih. Jadi apabila luas permukaan zat makin besar, mengakibatkan singgungan antar pereaksi semakin besar juga, menghasilkan tumbukan yang efektif semakin banyak. Karena tumbukannya makin banyak, maka laju reaksi juga akan semakin meningkat. Begitu penjelasannya nanti ya, kalau dihubungkan dengan si teori tumbukan. Begitu juga faktor konsentrasi, ini dia, faktor suhu, ini dia, faktor katalis, ini dia. Ada di sini semuanya ya. Kalau Ustazah tidak salah kemarin Ustazah suruh kalian sedikit membaca tentang jenis-jenis katalis. Ada kan? Ada katalis homogen, ada heterogen, ada autokatalis, ada biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Syakira? Senyum. Rindu kali saja senyum Syakira ini memang. Apa itu biokatalisator Syakira? Siapakah yang bersifat sebagai biokatalisator? Bagus, nggak apa-apa, wajar. Alhamdulillah kita lupa. Berarti Allah masih memberikan kita sifat lupa. Nggak apa-apa. Sarapina, nggak usah senyum-senyum, jawab. Siapa? Bagus, masya Allah. Itulah bangga kali Ustazah kayak gini anak Ustazah nih. Enzim, bagus.
Dah, enzim kan ada kita bahas enzim pitialin ustazah, amilase ustazah. Iya, biokatalis di biologi nanti kalian di kelas 12 ada kalian belajar ini tentang biokatalisator. Enzim, iya bagus. Enzim itu adalah biokatalisator. Apa kemarin yang apa maksud dari katalis? Apa itu katalis? Dwi, apa katalis itu? Zat yang yang dapat mempercepat reaksi. Iya, tanpa tidak ikut dia ya, itu harus dibuat itu. Lawan dari katalisator apa Deva? Apa? Katanya. Nggak hilang ya sifat apa si Deva ini ya? Polos-polos tak jelasnya itu. Apa lawannya Ustazah ada bilang kemarin itu. Kalau yang mempercepat reaksi itu namanya katalisator. Kalau yang memperlambat itu namanya inhibitor. Jadi kalau anti memperlambat teman anti menghafal Al-Quran karena mengganggu lalap mencet lalap ini berarti anti termasuk si pengganggu, si inhibitor. Nah, tapi kalau anti termasuk motivator terbaik teman nanti, ya ayolah biar kita itu bisa naik juz cepat, biar kita hafal semuanya, biar kita bisa memberikan mahkota terbaik nanti untuk orang tua kita. Anti berarti sebagai katalisator, mempercepat reaksi teman anti untuk menghafal Al-Quran sehingga juga, tapi anti tidak ikut. Yang menghafal tetap dia yang menghafal, namun anti ada pengaruhnya di situ, tapi anti tidak ikut bereaksi di akhir. Nah, oke, itu dia ada 4. Ayo sama-sama kita 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama apa? Luas permukaan. Yang kedua suhu. Terus ketiga konsentrasi. Yang keempat katalisator. 4 ya, ingat itu baik-baik diingat. Oke, baiklah Ananda sekalian. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita mau berhitung, Ustazah bilang kan, silahkanlah buka buku kalian di halaman mana dia ya? Agak susah Ustazah membuka buku ini karena Ustazah pakai sarung tangan. Jadi susah membuka buku ini. Oke, halaman 116. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Sudah? 116. Ya. Cepat. Jangan sampai lewat perhitungannya, cepat. Sudah buka ya halaman 116. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang order reaksi, tapi mungkin ada yang belum pernah mendengarkan tentang order reaksi. Nah, oke, perhatikan. Ustazah mau menulis saja. Udah hidup kameranya? Sudah ya? Oke, perhatikan baik-baik. Lihat ke sini saja ya. Persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi, misalkan kalau Ustazah membuat ada sebuah persamaan reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, misal ini cuman misal ece aja nih, ya kan? Yang ini kan dikatakan dengan pereaksi, ini dikatakan hasil reaksi, ya kan? Nah, buatlah persamaan laju reaksi dari persamaan reaksi ini, katanya gitu. Cara membuat persamaan laju reaksi itu hanya dibuat dari pereaksinya saja. Saya ulangi, persamaan laju reaksi itu hanya ditentukan dari pereaksi saja, ini tidak. Nah, bagaimana persamaannya Ustazah? Persamaan umumnya adalah V itu adalah simbol untuk laju reaksi kan? V sama dengan K, harus ada K-nya,
Ya, K itu adalah konstanta yang nilainya nanti bisa kita cari sendiri. Udah? K dikali dengan ini, kalau ada tanda kurung siku seperti ini, Ustaz sudah pernah bilang ini kalau tidak salah. Kalau ada tanda kurung siku seperti ini artinya dalam kimia apa? Iya, bagus. Konsentrasi. Jadi bacanya konsentrasi ya. Laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M. Apa itu M? Nanti kita bahas. Sudah? Dikali konsentrasi B pangkat N. Ya, pangkat N. Inilah kalau persamaannya nih. Dah? Ini adalah persamaan umum laju reaksi. V itu adalah laju reaksinya. K adalah konstanta yang nilainya nanti bisa kita cari. A adalah konsentrasi zat A. B adalah konsentrasi zat B. Lalu M itu adalah orde terhadap A. N adalah orde terhadap B. Nah, perhatikan baik-baik. Ustazah langsung saja kasih contoh soal biar lebih mudah kita pahami, ya. Coba perhatikan contoh soalnya Ustazah buat yang ada di halaman yang gampang aja lah. Coba buka halaman 121. 121 nomor 6. Sudah nampak? 121 nomor 6. Ya? Baik, perhatikan. Diberikan data reaksi CH3 3 kali CBr tambah OH menghasilkan CH3 3 kali COH tambah Br. Sudah pas kan yang kalian buka? Sudah betul? Sudah ya? Nah, lalu ada di sini dibuatnya data. Ya, ada di sini dibuatnya data. Sudah? Percobaan pertama konsentrasi si CH3 3 kali CBr 0,1, kedua 0,2, ketiga 0,1. Lalu konsentrasi si OH pertama 0,1, kedua 0,1, ketiga 0,3. Udah, laju mereka adalah yang pertama 0,001, yang kedua 0,002, yang ketiga 0,001. Pertanyaannya adalah tentukanlah persamaan laju reaksinya. Yang kedua adalah tentukanlah konstanta laju reaksinya. Biar lebih gampang, Ustazah membuatkan ajalah tabelnya di sini, ya. Ustazah buatkan di sini tabelnya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang Ustazah mau ganti inisialnya dan ini percobaan 1, 2, 3. Ini Ustazah ganti A, konsentrasi A. Ini Ustazah ganti konsentrasi B. Biar gampang aja ya. Ini adalah lajunya. Ini Ustazah ganti A maksudnya CH3 3 kali CBr ya. B maksudnya adalah OH ya. Lalu di sini adalah laju reaksinya. Udah? Di sini ada 0,1, 0,10. Hah? Kenapa? 121 nomor 6. 121 nomor 6. Ini 0,1, ini 0,2, ini 0,1. Di sini 0,1 lagi, 0,1, 0,3. 0,30 itu maksudnya 0,3 ya, 0,10, 0,1 sama itu. Lalu di sini 0,001, 0,002, 0,001, kan gitu. Yang ditanya adalah tentukanlah persamaan lajunya dan juga konstantanya. Ini dia yang ditanya. V dan juga K.
Ada dua yang ditanya di sini. Perhatikan baik-baik. Lihat ke sini semuanya, jangan dulu yang lain dilihat. Betul-betul nih, lihat nih. Udah? Kan tadi persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu kan persamaan umumnya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Inilah yang mau kita buat. Sudah? Pertanyaannya berapa nilai K, berapa nilai M, berapa nilai N? Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah carilah order reaksinya. Cari order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi itu adalah M dan juga N. Kayak mana caranya Ustazah? Step 1. Cara mencari M. Cari M. Sudah? M itu kan tadi order terhadap A. Ya, order terhadap A. Cara mencari M adalah carilah dua data yang sama pada B. Paham gak maksudnya ini? Cara mencari M adalah carilah dua data yang sama pada B. Ini maksudnya, ini, yang ini. Kita mau, ini kan di sini pangkat M, ya kan? Ini kan di sini pangkat N. Sudah? Nah, kita mau mencari M dulu nih, mau mencari M. Cara mencari M adalah lihatlah di tabel B data yang sama nilainya. Yang sama nilainya. Ada yang sama nilainya di data B? Berapa? Iya, yaitu data pertama dan data kedua, ya kan? Sudah? Maka buatlah perbandingan. Berarti kita pakai semua ini adalah data pertama dan data kedua. Sehingga buat begini. Kita turunkan dari sini ya. Pi1 per Pi2, karena kita pakai data 1 dan data 2, sama dengan K. K-nya gitu aja buat, gak usah K1 per K2. Karena belum tahu kita nilainya. Kali konsentrasi A pangkat M data 1 per konsentrasi data A data 2 pangkat M juga, kali juga konsentrasi B data 1 pangkat N per konsentrasi B data 2 pangkat N. Sudah, ini kita mau membandingkan antara data 1 dan data 2. Sudah, lalu masukkan nilainya. Laju reaksi pada data 1. Ini maksudnya, laju reaksi pada data 1 ini. Laju reaksi pada data 2 ini. Masukkanlah nilainya. Laju reaksi pada data 1 adalah berapa ini? 0,0. Iya. Buatlah di sini. 0,001 per laju reaksi pada data 2 berapa? Ya, 0,002 sama dengan K. K-nya tetap aja buat gitu. Konsentrasi A pada data 1 berapa? Ya, 0,1 pangkat M per konsentrasi A pada data 2 0,2 pangkat M kali konsentrasi B pada data 1 berapa? 0,1 pangkat N. Konsentrasi B pada data 2 berapa? 0,1 juga. Sudah? Habis ini kan? 0,1 bagi 0,1 habis kan? 1, ya kan? Sudah? Ini biar kita gampang dia ini caranya, cara sederhananya nih. Ini bisa nih kayak gini buat set, karena ini sama ya. Karena dia sama nolnya, sama belakang komanya juga sama. Jadi ini bisa kita buat 1/2 ya. Ini 1/2 ini sama dengan K kali ini juga bisa kita coret ini set bisa kita coret itu gitu ya. 1/2 pangkat M sama itu bisa? Dah?
Maka kita kan mau cari M nih, mau cari M. Itulah yang kayak kemarin yang Ustaz sebut itu. Ini 1/2 ini kan sama dengan 1/2 pangkat 1. Ya kan? Sama dengan 1/2 pangkat M. Betul? 1/2 habis, 1/2 habis, maka M sama dengan 1. Bagus. Itu dia. Ya. Bagaimana kalau kita mau mencari data N, Ustazah? Sama caranya. Kalau kita mau mencari M, cari 2 data yang sama pada B. Kita mau mencari M, cari data yang sama di sini. Kita mau mencari N, cari data yang sama di sini. Ada data yang sama di sini? Data berapa dan berapa? 1 dan 3 ya. 1 dan 3 berarti kita gunakan data 1 dan 3. Persamaannya menjadi Pi1 per Pi3 sama dengan K kali A1 pangkat M per A3 pangkat M kali konsentrasi B1 pangkat N per konsentrasi B pangkat 3 pangkat N. Oke, baik. Langsung. Laju reaksi pada data 1 berapa? 0,01. Pada data 3 berapa? Sama ya, sama dia. 0,001 per 0,001 sama dengan K kali konsentrasi A pada data 1. Pada data 3 0,1 juga, sama juga ini 0,1 per 0,1 pangkat M kali, dah sekarang B pada data 1 0,1, B pada data 3 0,3, udah langsung aja buat sini sama dengan udah 0,1 pangkat N per 0,3 pangkat N. Ini habis. Sudah? Ini hasilnya adalah 1. Ya kan? 1 sama dengan ini habis 1/3. Ya kan? 1/3 pangkat N. Betul? Ayo, siapa yang tahu berapalah N? Ayo, cepat. Berapalah N dari sini? Kayak mana carinya? 0? Betul? Apakah 0? Mana caranya? Memang ada nanti yang 0 dia. Apakah betul 0? Mana caranya? Buktikan kau saja coba. Berapakah di sini N? Ini kan 1. 1 kali 1/3 kan 1/3 Sopi. 1 lah di sini memang kan. 1 kali 1/3 kan 1/3 tetap gitu loh. Ayo cepat, siapa yang tahu berapakah nilai N? Berapa? Berapa? 3? Ini maksudnya seperti sebenarnya yang dibilang sama si Dwi ini udah benar. Coba mana caranya Dwi? Coba. Udah bener yang bilang Dwi. Mana caranya Wi? Atau tebak-tebak aja, tebak-tebak buah manggis. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tadi? Aprita. Silap lah itu Aprita itu ya. Hani ya. Apa? Hani Salma. Coba Salma, jalannya mana Salma? Bagus. Iya, tunjukkanlah jalan nanti itu sama Ustazah. Tunjukkan, udah betul. Udah betul.
Jadi kayak gini ya. Jadi kan ini pertanyaannya adalah kalau kita ubah ini satu pernyataan, 1 sama dengan 3 pangkat minus N, gitu kan? Ya kan? Ya, kalau di matematikanya kalau kita ubah 3 pangkat minus N atau N pangkat minus, ya ini ya, 3 pangkat minus N ya. Ini kan pertanyaannya adalah ini N ini 1 ini pangkat berapalah ini biar hasilnya adalah 1. Berapalah nilai N, maaf ya, berapa nilai N agar nanti hasilnya adalah 1. Kayak gitu maksudnya. Berapalah itu? Ya 0. Kenapa 0? Karena setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 3 pangkat N. Jadi kalau N ini adalah 0 berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Berarti nilai N sama dengan 0. Gitu dia. Jadi nilai M kita tadi adalah 1, nilai N kita adalah 0. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi CH3 3 kali Br pangkat 1, kalau 1 nggak usah tuliskan, dikali dengan konsentrasi OH pangkat 0. Inilah dia persamaan lajunya. Nih, kalau dibilang persamaan laju. Sudah? Kalau dia tanya adalah tentukanlah nilai K. Ini yang ditanya adalah nilai K. Caranya, ini tugas kalian ini ya. Biar saya kasih tahu caranya. Tentukan nilai K katanya. Kalau dia minta tentukan nilai K, masukkan semua nilai, pilih aja, terserah mau nilai apa saja. Mau data 1 semuanya mau dimasukkan, terserah. Misalnya kalau saja memasukkan data 1 ya, kita mencari nilai K dengan persamaan ini. Berarti nilai data 1 V-nya adalah 0,001 sama dengan K kali konsentrasi ini pada data 1 adalah 0,1. Sudah, kali konsentrasi OH pada data 1 adalah 0,1 juga. Ini pangkat 0, ini pangkat 1. Ya kan? Jadi ini adalah 0,001 sama dengan K kali 0,1 pangkat 1 tetap 0,1. 0,1 pangkat 0 adalah 1. Ini kali 1. Berarti K sama dengan 0,001 dibagi dengan 0,1. Berapa ini? Atau kalau kita mau buat pangkat, 1 kali 10 pangkat minus 3 bagi 1 kali 10 pangkat minus 1. Berapa hasilnya ini Salwa? 1 kali 10 pangkat minus 3 bagi 1 kali 10 pangkat minus 1. Berapa? Ini naik ke atas jadi positif 1. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 2. Inilah dia nilai K-nya. Bagaimana? Pusing? Pusing? Meriang? Susah? Gampang? Susah kali? Gampang kali padahal ini. Ini salah satu yang mudah ini, cuman bagi-bagi ajanya. Coba nanti diulang-ulangi lagi videonya ya, rekamannya nanti diulang-ulangi. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustazah ya. Karena ujian kita salah satunya kayak gini. Satu kayak gini. Nah. Boleh Ustazah foto. Pokoknya ujian kita nanti satu kayak gini, satu kayak yang waktu kemarin itu, tentang waktu delta T sama dengan pokoknya yang barusan lah tentang waktu yang hitung-hitungan itu yang Ustazah bilang nilainya 60, ada yang benar ada yang salah, yang minggu lalu ya. Lalu satu lagi nanti tentang termokimia. Itu 3 soal kita. Jadi harap dipahami dan jelas, harus dengan jujur ya. Ini Ustazah foto nanti. Baik, barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Udah absen semua ini? Udah absen semua? Udah absen? Oke, baiklah. Kalau ada yang bertanya, tanyakan nanti ya. Ini insyaallah Ustazah foto segera. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Iya.